dengan Rebecca minta maaf, dikhawatirkan akan muncul stigma-stigma atau penilaian-penilaian lah, seolah-olah Rebecca ini membenarkan apa yang menjadi wacana di masyarakat saat ini. Kalau dari segi minta maafnya, Rebecca ini secara hukum tidak harus minta maaf. Tidak harus muncul minta maaf atas apa yang menjadi kegaduhan di masyarakat ini. Dia kan minta maafnya karena bikin gaduh di masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan, itu tidak ada kewajiban Rebecca untuk minta maaf secara hukum gitu. Dan kalau saran saya secara pribadi pun, ya harusnya Rebecca nggak usah minta maaf. Apa yang harus dia maafkan? Kejadiannya atau videonya, di situ permintaan maafnya tidak mendetail ke arah apa yang tersebar selama ini, tapi lebih ke permintaan maaf apa yang menjadi gaduh di masyarakat. Artinya memang seharusnya Rebecca ini tidak harus minta maaf kalau menurut saya. Dan secara hukum pun memang seperti demikian, tidak diwajibkan untuk minta maaf. Justru dengan Rebecca minta maaf, dikhawatirkan akan muncul stigma-stigma atau penilaian-penilaian lah, seolah-olah Rebecca ini membenarkan apa yang menjadi wacana di masyarakat saat ini. Seolah-olah ada penilaian yang memang kecurigaan-kecurigaan yang ada di masyarakat, yang muncul di masyarakat ini seolah-olah itu benar. Dikhawatirkan terjadi seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Kalau memang Rebecca ini merasa tidak bersalah, ya sudah, buktikan secara hukum. Kalau Rebecca ini misalnya merasa bersalah, ya tidak harus minta maaf di publik seperti itu. Ada cara hukum yang harus ditebus, yang harus dia diterima secara hukuman, dan itu diatur oleh undang-undang. Ini kan sudah dilaporkan secara pidana, dilaporkan oleh sekelompok masyarakat terkait video itu, baik yang menyebarkan atau siapa yang membuat itu. Rebecca termasuk korban atau pelaku tergantung dari hasil penyidikan dari teman-teman kepolisian. Yang jelas begini, terkait penyebaran itu sudah pasti barang siapa yang mentransmisikan, menyebarkan, itu undang-undangnya ada, undang-undang ITE, ancamannya 6 tahun penjara. Terus, tapi ingat di sini, selain penyebaran, di dalam undang-undang itu, di pasal 27 juga disebutkan barang siapa yang membuat. Begitu juga pasal 4 Undang-undang Pornografi dan Pornoaksi, barang siapa yang membuat. Sekarang begini, di dalam video itu adegannya ada siapa aja. Kalau berdua terus pegang handphone, itu ada kesengajaan berbuat. Niat membuat itu udah ada. Dengan ngambil handphone terus di video seperti ini, niatnya sudah ada. Cuman teman-teman kepolisian, apakah yang membuat itu si laki-lakinya saja atau terlibat perempuannya? Itu harus diselidiki benar-benar dari teman-teman kepolisian. Si perempuan ini menyetujui dalam pembuatan video tersebut atau tidak, itu harus benar-benar diselidiki. Ikut andil merancang, berniat, itu juga harus diselidiki gitu. Saya tidak bisa menyimpulkan korban atau ikut membuat ya. Cuman yang jelas tadi, teman-teman kepolisian lah yang harus jeli untuk menyelidiki video ini. Apakah hanya itu disebarkan atau hanya dibuat? Yang jelas kalau menurut saya disebarkan dan sengaja dibuat. Cuman apakah yang buat ini laki-lakinya atau sama Rebecca-nya ikut niat untuk membuat seperti itu? Karena adegan itu ada 2 orang dan itu pakai handphone. Niat ngambil handphone pun, kecuali misalnya ada kamera tersembunyi, itu baru bukan dibuat gitu. Tapi kalau ngambil handphone, di videoin segala macam, itu jelas murni membuat. Cuman apakah, kembali ke tadi, apakah Rebecca ikut terlibat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak, itu teman-teman kepolisian yang menyimpulkan itu. Kalau saya
membaca beritanya, dia melaporkan itu dulu terkait pengancaman. Artinya si cowok ini pernah mengancam, mungkin mengancam kalau enggak begini-begini, tidak mengikuti kemauan, video saya sebar. Itu kan permasalahan lain. Permasalahan lain. Itu murni permasalahan Rebecca dengan mantannya itu, gitu kan. Tapi kalau video yang beredar semua ini, mau tidak mau Rebecca harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini, gitu. Oke lah, ada sebagian yang bilang, saya juga kan pernah berkomentar di TikTok saya, ada juga yang berkomentar, berkomentar, tapi Rebecca kan tidak sadar, gitu kan? Tidak sadarnya apa dulu? Kalau tidak sadar dalam pengaruh alkohol, itu bukan pengampuan dalam hukum. Itu bukan yang dimaafkan dalam hukum. Yang dimaafkan dalam hukum ketidaksadaran ini tidak sadar dari segi kesehatan. Misalnya gila, ada kelainan dari kesehatannya sehingga dia tidak bisa sadar, atau dia memang tertidur, benar-benar tertidur. Tapi kalau pengaruh alkohol, ada gerakan, terus ada adegan-adegan yang memang dia gerak gitu, melakukan sesuatu dia. Apakah itu kategori tidak sadar? Ya nggak bisa. Itu tetap kategorinya sadar. Contohnya saya nih, ngambil gelas terus saya minum. Saya saat itu pasti sadar karena saya haus, gitu. Beda kita bermimpi, terus mimpi jatuh. Nah, itu beda lagi. Kalau pendapat saya, Rebecca harus ikut bertanggung jawab secara hukum, dan terlepas nanti bertanggung jawabnya itu ikut campur atau tidak, emang itu murni kesimpulan dari teman-teman penyidikan nanti ya. Tapi seharusnya kalau kita kembali ke pasal 27 Undang-Undang ITE pasal 4 pornografi, ya Rebecca ini masuk untuk bertanggung jawab dalam video itu, dan harus diperiksa apakah terlibat dalam pembuatan atau tidak. Kan itu jelas niatnya ada untuk membuat, memproduksi, itu ada. Saya harap pesan Rebecca benar-benar harus tidak harus memperlihatkan kepada masyarakat, tapi memang harus bertanggung jawab terhadap video itu yang beredar, entah itu melalui proses hukumnya atau hal-hal lain, itu silakan. Saya rasa itu ada pengacaranya, ada penasihat hukumnya. Saya yakin penasihat hukumnya bisa memberikan nasihat-nasihat hukum yang baik dan pembelaan yang baik lah tentunya itu.